Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian pada hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan baik hari ini saya akan menyampaikan tema tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Bab ini menerangkan tentang sifat-sifat tercela atau yang dikenal dengan akhlak madmumah. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya pada bab ini yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari akhlak madmumah, hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak madmumah. Yang ketiga, meyakini bahwa akhlak madmumah adalah larangan serta akhlak mahmudah adalah perintah agama. Yang terakhir, membiasakan diri untuk menghindari akhlak madmumah serta menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali kegiatan yang baik pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya ini adalah gambaran materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah peta konsepnya. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, menghindari sifat hasad. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Berfoya-foya itu termasuk salah satu sifat akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Berfoya-foya artinya adalah menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang belaka. Hal ini sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan tentang perilaku boros dan berfoya-foya juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu berhambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang kedua adalah menghindari sifat sum'ah dan ria. Apa itu sum'ah? Apa itu ria? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu sum'ah, apa itu ria. Sum'ah secara bahasa artinya mendengarkan. Adapun secara istilah, sum'ah artinya memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan.
Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya itu artinya melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah sebagai seorang hamba. Yang ketiga, mengendalikan hati. Yang keempat, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, menghindari sifat takabur. Takabur itu artinya adalah salah satu sifat tercela dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka takabur. Takabur berasal dari kata kaburo yang berarti besar. Takabur atau sombong artinya membanggakan diri. Berikut saya sampaikan ciri-ciri sifat takabur. Yang pertama, terlihat angkuh. Yang kedua, batinnya selalu berontak. Adapun dampak dari sifat takabur, yang pertama adalah dibenci oleh Allah. Terkunci mata hatinya, tidak mendapat surga. Ini adalah dampak dari orang yang masih mempunyai sifat takabur. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat tersebut. Karena yang jelas sifat takabur itu termasuk akhlak madmumah atau akhlak tercela. Yang berikutnya, manfaat menghindari perilaku takabur. Manfaatnya apa? Yang pertama, menumbuhkan rasa keimanan, bersifat tawadu atau rendah hati, menumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati. Yang terakhir, membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari bab ini adalah menghindari sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan berharap nikmat tersebut berpindah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada hambanya, sebagaimana kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagaimana dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Dampak dari sifat hasad. Yang pertama, kufur nikmat. Yang kedua, hanya akan merasakan kesengsaraan. Melupakan cara berdoa yang benar. Membuat seseorang meremehkan nikmat. Meremehkan perbuatan baik orang lain. Yang terakhir, selalu mengupayakan kebaikan diri sendiri.
Alhamdulillah, materi tema tentang akhlak madmumah atau akhlak tercela sudah saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Silahkan kalian bisa mempelajari materi ini lebih mendalam. Kalian bisa mengambil materi ini di lain sumber. Contoh, kalian bisa mengambil materi ini untuk memperkaya diri melalui internet bisa, melalui buku bisa, ataupun kalian bisa mencari referensi lain. Kemudian tema ini membahas tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah, akhlak yang tercela. Berarti materi ini mencontohkan bahwa manusia itu tidak boleh bersifat atau mempunyai akhlak madmumah. Tetapi kita selalu belajar untuk selalu bersikap akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu apa? Adalah akhlak yang baik. Akhlak mahmudah adalah kebalikan dari akhlak madmumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.